Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 246. Beberapa detik kemudian, suara langkah pelan terdengar dari samping. Davian berdiri dari tempat duduknya, awalnya hanya memandangi mereka sejenak, lalu ikut melangkah mendekat. Dengan gaya khasnya yang setengah malas, dia berkata pelan, "Yah, masa aku gak diajak juga sih?" Namun saat mendekat, Davian hanya memeluk sang kakak dari samping, dengan satu tangan menepuk punggung Din pelan. "Peluknya cukup ke abang aja, iya. Kakak ipar, kan bukan mahram," ucapnya disertai senyum tengil, setengah menggoda. Din hanya tersenyum, tanpa menjawab sepatah kata. Azarin pun menunduk, tersenyum malu namun bahagia dari balik cadarnya. Bu Mahira mengusap kepala Alina yang kini berada di tengah-tengah pelukan mereka. Di tengah kehangatan pelukan keluarga itu, tiba-tiba Davian bersuara, dengan gaya khasnya yang selalu penuh celoteh jenaka. Alina ponakan om yang paling cantik Masya Allah," ujarnya sambil menatap keponakannya yang masih terlelap dalam pelukannya. "Kamu tahu gak? Bunda kamu bentar lagi punya bayi, loh. Di perut bunda, ada calon adik kamu." Alina sontak membuka matanya perlahan, lalu mengerjap bingung. "Hah?" Suaranya masih cadel, polos dan menggemaskan. "Beneran, Om?" Davian mengangguk cepat, wajahnya dibuat serius. "Beneran. Tapi rahasia, jangan teriak dulu." Namun keterkejutan itu tak bisa ditahan, Alina langsung menarik tubuhnya dari pelukan tersebut, lalu menatap sang ayah yang sedang tertawa geli melihat tingkah dua anak kecil itu, satu memang anak-anak, satu lagi berjiwa anak-anak. "Bunda! Bunda!" Alina segera turun dari gendongan Din dan berlari kecil menghampiri Azarin. Mata bulatnya penuh rasa penasaran dan harap. "Beneran? Iya. Di pelut bunda ada adik bayi." "Benel." Azarin sempat terkejut dengan cecaran mendadak putrinya, tetapi senyum kecil merekah di balik cadarnya. 32. Dia mengangguk pelan. Alina sontak bersorak kecil. "Yai, Alina punya adik. Beneran." Tangannya yang mungil terulur perlahan, menyentuh perut Azarin dengan penuh hati-hati seolah perut bundanya terbuat dari kaca. Melihat itu, Bu Mahira tak ingin ketinggalan momen. Dia membungkuk sedikit agar sejajar dengan tinggi Alina, lalu berbisik lembut di telinganya, "Makanya, sekarang Alina gak boleh sering-sering minta digendong sama bunda, ya, nak. Adiknya bisa kejepit, kasihan." Alina mengangguk serius dengan wajah polosnya. "Iya, Nek. Nanti Alina gendongnya sama ayah aja." Bu Mahira tersenyum lebar dengan kepintaran cucunya. Namun Davian tidak diam saja. Pria jahil itu akhirnya menimpali dengan nada menggoda. "Mulai sekarang juga, Alina harus berani bobo sendiri ya, jangan sama ayah sama bunda mulu, kasihan ayahnya nanti gak bisa nengokin adik bayi." Din langsung melotot tajam ke arah adiknya. "Davian." Namun Davian malah tertawa nyaring, puas dengan lelucon kecilnya. Azarin hanya menunduk, malu bukan main. Tanpa diduga oleh, celotehan itu berhasil membuat sisi penasaran gadis kecil itu terpancing. "Emangnya adik bayi udah bisa ditengok, ya? Alina juga mau dong nengok adik." Seketika suasana hening sesaat, sebelum kembali pecah oleh tawa renyah Davian. Sementara Bu Mahira yang mendelik tajam pada putra bungsunya, seolah memberikan teguran melalui sorot matanya. Sementara Davian, alih-alih takut, malah menangkupkan kedua tangannya, pura-pura bertobat. "Ampun, Bu. Ampun. Itu tadi edukasi dini." Di tengah hangatnya canda tawa Davian yang tak henti-hentinya membuat suasana cair, langkah kaki seorang pria berjas rapi mendekat pelan, di sampingnya seorang wanita anggun berbalut gaun putih sederhana yang menjuntai elegan. Senyumnya hangat,
tetapi matanya menyiratkan kerendahan hati. "Maaf kalau kami mengganggu kebahagiaan kalian malam ini," ucap pria itu lembut. Spontan, semua mata beralih menatap mereka. Suasana yang tadinya penuh gurauan, mendadak berubah hening dan hangat. Din berdiri, lalu menepuk pundak pria itu dengan keakraban yang tak dibuat-buat. "Tidak ada yang mengganggu, justru ini menyempurnakan malam kami." Dia menoleh ke arah Azarin, Bu Mahira, dan Davian. "Kenalkan, ini Rio, sahabatku sejak zaman kuliah. Kami baru bertemu lagi saat aku ke Jakarta untuk pekerjaan. Dulu, aku mengenalnya sebagai pengacara andal, tapi sekarang, gelar hukum hanya jadi label. Beliau ini pemilik bisnis wedding organizer ternama. Acara malam ini semua karyanya." Azarin tersenyum kaget, begitu juga Bu Mahira. Sementara Davian menyipitkan mata dengan gaya usil, seolah hendak berkata, "Wah, ini dalangnya." Rio tertawa ringan sambil menyalami Davian dengan sikap sopan, sementara Bu Mahira dan Azarin hanya tangan yang menyatu di dada. Alina pun tak ketinggalan menyalami tanpa diperintah. Sebenarnya ini sudah versi sederhana menurut saya, ya. Din cuma minta yang simple, tapi masa iya sahabat sendiri mau saya kasih yang biasa-biasa? Anggap saja ini hadiah pernikahan kalian yang terlambat saya ketahui." Din mengangguk sambil tersenyum, "Terima kasih, Rio. Aku belum sempat kasih hadiah pernikahan untukmu, loh." Waktu itu, 33. Belum sempat Din melanjutkan, Rio langsung menyela sambil tertawa, "Sudah, Din. Aku sudah menikah beberapa tahun lalu. Doamu saja sudah cukup, doakan kami segera menyusul punya momongan seperti kalian." "Amin." Serempak mereka menjawab, dengan senyum yang saling menyambung. Melihat keramahan itu, Azarin pun bangkit dari tempat duduknya, tersenyum tulus di balik cadar yang tak menutupi sorot matanya yang penuh syukur. "Terima kasih sudah datang jauh-jauh, dan sudah mengurus acara ini seindah ini. Saya benar-benar merasa seperti sedang berada di negeri dongeng." Rio menunduk sedikit, membalas dengan sopan, "Pujian yang terlalu mulia, Nyonya Din. Tapi saya berterima kasih. Kepuasan pelanggan adalah prinsip utama kami. Selama Anda dan suami bahagia, bagi saya itu lebih dari cukup. Kalau semua W0 seperti Anda, saya rasa setiap pernikahan bisa terasa seperti surga kecil," gumam Azarin, membuat Rio dan istrinya tertawa pelan. Obrolan hangat itu terus bergulir. Candaan ringan, cerita masa lalu, dan tawa kecil mengisi malam yang mulai merambat larut. Hingga akhirnya, waktu memanggil mereka untuk pulang. Malam itu ditutup dengan hangatnya kebersamaan dan syukur yang mengendap di dada. Makan malam berlangsung hikmat, sempat terjeda indah oleh panggilan azan maghrib dan isya, yang mereka sambut dalam salat berjamaah penuh kehusyukan. Setelah semuanya usai, mereka pun memutuskan pulang. Alina yang sedari tadi riang, kini terlelap pulas dalam pelukan Davian, yang duduk di samping kemudi agar Azarin bisa beristirahat dengan tenang. Setelah mobil berhenti di depan rumah, Din segera bergegas mengelilingi mobil, membuka pintu samping dengan lembut, memberi ruang agar ibunya bisa keluar terlebih dahulu. Kemudian, dia beralih ke pintu sebelah, mendapati Azarin yang sudah tertidur pulas. Dengan hati-hati, dia mengangkat tubuhnya, merasa seolah dunia seakan berhenti sejenak saat memeluk istrinya dalam pelukannya. Di sisi lain, Davian juga menggendong Alina yang kini terlelap dalam pelukannya, tak sedikit pun terganggu dengan perjalanan panjang mereka. Saat melihat Bu Mahira menghampiri putra bungsunya, "Davian, bawa Alina ke kamar ibu, ya, jangan ke kamar bundanya. Dia butuh istirahat." Davian mengangguk, memahami maksud ibunya.
Pengasuh Alina mengikuti di belakang mereka, membawa serta si kecil ke dalam kamarnya. Sementara itu, Din melangkah ringan menaiki tangga, masih memandang Azarin yang terlelap di gendongannya. Senyum lembutnya tak pernah hilang, meski wajah istrinya tertutup cadar, Din tetap bisa merasakan keindahan yang terpancar dari setiap detil dirinya. Setibanya di kamar, Din dengan hati-hati membaringkan Azarin ke ranjang. Tangan-tangannya lembut saat melepaskan jasnya sendiri, menyampirkan ke sisi ranjang, lalu menanggalkan dasi dan menggulung lengan bajunya. Setelah itu, dia duduk di tepi ranjang, dengan perlahan melepas cadar dan hijab Azarin, tak ingin membangunkan tidurnya yang begitu lelap. Rambut panjang Azarin pun dilepaskannya dengan penuh kelembutan. Dengan langkah tenang, Din menuju kamar mandi, mengambil baskom berisi air hangat dan handuk kecil. Dia kembali duduk di sisi ranjang, menyeka wajah Azarin dengan air hangat, merasakan betapa lelahnya sang istri yang sejak pagi belum sempat beristirahat. Dengan penuh kasih sayang, dia mengusap wajah dan leher Azarin dengan lembut. Azarin sedikit menggeliat sambil menggumam, Mas. Din hanya tersenyum, memohon maaf dengan suara yang hampir tak terdengar, maafkan aku, sayang. Dia lalu melanjutkan tindakannya dengan lembut. Selesai membersihkan, Din mengganti pakaian Azarin dengan daster tidur yang lembut, bahan dingin yang nyaman untuk malam ini. Azarin sempat terbangun sejenak, tetapi hanya merasakan kehadiran Din. 34. Yang selalu membuatnya merasa aman. Setelah semuanya selesai, Din menyelimuti Azarin dengan penuh kasih, menatap wajah cantiknya yang tenang. Sehat-sehat ya, istriku, bisiknya dengan penuh kelembutan. Tangannya mengusap lembut pipi Azarin, lalu beralih ke perutnya yang kini mulai membesar, perlahan dia mengusapnya, tersenyum penuh kasih. Temani bunda, ya, nak. Tapi jangan buat bunda kesakitan. Lampu kamar telah dipadamkan. Setelah memastikan napas Azarin teratur dan wajahnya begitu damai dalam lelapnya, Din melangkah pelan, nyaris tanpa suara, meninggalkan kamar dengan langkah hati-hati. Pintu ditutup perlahan, seperti takut mengganggu ketenangan yang baru saja ia ciptakan. Tangga dituruni dalam diam, hanya suara langkah ringan dan detak jam dinding yang menemani. Namun pandangannya tertahan saat dia melihat Davian, duduk di ruang tengah, sendiri, dengan sorot mata yang tak biasa. Pemuda itu tengah memandangi salah satu foto keluarga yang tergantung di dinding sebuah potret masa lalu Azarin bersama orang tuanya. Din langsung tahu siapa yang sedang mengisi pikiran adiknya. Dia melangkah mendekat, lalu berdeham pelan, cukup untuk menyadarkan Davian dari lamunannya. Davian menoleh sekilas, matanya menyimpan sesuatu yang sulit ditebak seolah ingin bicara, tetapi menahan. Belum tidur, Bang? Tanyanya basa-basi, mencoba menyembunyikan kegelisahan dengan senyum tipis yang tak berhasil menipu. Din tak langsung menjawab, hanya menghela napas sebelum ikut duduk di sebelahnya. Matanya ikut terarah ke dinding, menatap foto yang kini terasa berat untuk dilihat. Abang ingin bicara sama kamu, ucap Din akhirnya. Suaranya dalam, serius, tetapi tak mengintimidasi. Davian menoleh sedikit. Alisnya terangkat, mengerut karena heran. Nada Din tidak seperti biasanya. Besok abang ke Bogor, lanjut Din. Ke rumah orang tua jenderal. Buat negosiasi Mbak Alea. Tebak Davian cepat. Din menggeleng pelan, matanya tak beranjak dari foto di dinding. Lebih dari itu. Kini Davian betul-betul memutar tubuhnya, menatap Din dalam-dalam, maksud abang. Din menggenggam tangannya sendiri, seolah sedang menahan sesuatu yang berat. Ia kemudian menoleh pada Davian, dan di balik ketegasannya sebagai kakak, tersimpan kegundahan yang jarang dia perlihatkan. Titip istriku, jaga dia dari jarang yang aman,
jangan buat dia gak nyaman. Apalagi sampai dia bersedih. Suaranya penuh keseriusan yang membuat Davian menjadi gelisah. Namun, belum sempat Davian melontarkan sepatah kata, Din sudah lebih dulu melanjutkan perkataannya. Mungkin abang gak bisa pulang dulu. Pokoknya selama abang gak ada, Alina, Asa, dan ibu menjadi tanggung jawabmu. Bang, kamu berkata seolah-olah akan pergi jauh. Sentak Davian, nadanya meninggi, nyaris bergetar. Sorot matanya tak bisa lagi menyembunyikan keresahan yang mendadak tumbuh seperti duri di dadanya. Din tak langsung menjawab. Dia tetap menatap lurus ke depan ke arah dinding ruang tengah yang kini hanya menampilkan bayangan samar dalam cahaya lampu gantung. Hening sejenak, seperti waktu menahan napas. Hanya kamu yang abang percaya menjaga asaku saat aku tidak ada, ujar Din, lalu bangkit dari tempatnya duduk. Tidurlah, sudah malam. Davian menatap punggung kakaknya dengan sendu yang kian menjauh dan akhirnya menghilang di balik tangga. Entah ada masalah apa yang dia tidak ketahui saat ini, tetapi pesan Din membuatnya merinding. 35. Setelah perbincangannya yang berat bersama Davian, Din menaiki anak tangga satu persatu dengan langkah perlahan. Rumah telah senyap, hanya suara jam dinding yang memecah hening malam. Dia membuka pintu kamar pelan, dan seperti tadi, ruangan itu masih terbalut dalam gelap yang lembut, hanya disinai lampu tidur yang menyisakan cahaya temaram keemasan di sudut ruangan. Azarin tampak terlelap di balik selimut tebal, wajahnya tenang, damai, seperti seseorang yang tengah bermimpi indah. Din melepas bajunya, berganti pakaian tidur tanpa suara, lalu naik ke atas ranjang, membenamkan diri dalam keheningan yang hangat. Tangannya perlahan menyelinap masuk ke balik selimut, mencari perut istrinya yang kini tengah menyimpan denyut kehidupan kecil yang sangat mereka tunggu. Telapaknya menyentuh hangat kulit perut Azarin yang masih rata, tetapi terasa berbeda, dan lebih istimewa. Dia mengusap lembut, penuh rasa syukur yang membuncah dalam diam. Namun gerakan kecil itu membuat Azarin menggeliat pelan, kelopak matanya bergetar sebelum akhirnya terbuka. Maaf, bisik Din pelan, nyaris seperti desa angin. Azarin menggeleng kecil, lalu membalikkan badan, memeluk Din erat-erat. Tubuh mereka saling beradu. Din membalas pelukan itu, membungkus tubuh istrinya dengan kedua lengannya, dan menyandarkan dagunya di atas kepala Azarin yang tertutup rambut lepasnya. Sesaat, hanya keheningan yang berbicara. Namun, tiba-tiba suara serak Azarin memecahnya pelan, penuh penyesalan yang manis. Maaf ya, Mas. Kemarin aku marah cuma karena Mas gak menyentuhku. Aku pikir, Mas udah gak sayang. Dia menghela napas berat, menggigit bibir sebelum melanjutkan, ternyata Mas justru sedang menjagaku. Menjaga kita. Terima kasih ya, udah berpikir sekritis itu. Din tak langsung menjawab. Hatinya menghangat oleh kelembutan Azarin, oleh pengakuan sederhana, dan pada akhirnya Azarin paham apa maksudnya. Dia mengecup pelan kepala istrinya, seperti ingin mengatakan bahwa semua kata tak akan cukup untuk menggambarkan rasa yang dia punya. Kalau aku menyentuhmu sesukaku, itu cinta. Tapi kalau aku menahan diri demi kebaikanmu, itulah kasih sayang. Din berbisik lembut, dan aku ingin mencintaimu dengan kasih sayang. Supaya kamu selalu merasa aman, dan dicintai dengan cara yang paling benar. Azarin tak menjawab, hanya mengeratkan pelukan. Mungkin menangis pelan, mungkin hanya memejam dalam rasa yang terlalu utuh untuk diurai.